Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang mulia Bhikkhu Sangha, para atasilani dari Astinda, ibu-ibu dari Wandani, Romo Ramani, Pandita Magabudi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, umat Buddha yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sekapur sirih sehubungan dengan peringatan Sangga Theravada Indonesia yang ke-44 tahun yang jatuh pada tanggal 23 Oktober tahun 2020. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dalam Digha Nikaya 16, Guru Agung Buddha Gautama bersabda demikian: Handadani bikawe amantayami waya dhamma sangkara apamadena sampadetati ayang tatagatasa pacima waca, yang artinya, kini para biku kusabdakan kepada kalian, segala sesuatu yang bentukan-bentukan mengalami kelapukan dan kelenyapan. Sempurnakan tujuan dengan tanpa kelengahan. Itulah sabda terakhir Sang Tathagata. Syair di atas sangatlah menyentuh dan menjadi pijakan bagi segenap umat Buddha, terutama sekali bagi para biku anggota Sangga Theravada Indonesia. Sangga Theravada Indonesia adalah sangga yang merupakan kelanjutan dari sangga yang didirikan oleh Guru Agung Buddha Gautama 2600 tahun yang lampau. Guru Agung Buddha Gautama telah mendirikan sangga dan menurunkan peraturan-peraturan. Di antaranya peraturan yang beliau turunkan untuk para biku adalah Patimokkha Sila, yaitu tuntunan pelaksanaan dhamma untuk para biku yang ada dalam kitab Vinaya Pitaka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sangga adalah penjaga dhamma dan pelestari dhamma
Karena itulah sejak Sangga didirikan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama sebagai pendiri Sangga, merupakan organisasi tertua di dunia, hingga sekarang masih bisa bertahan, dan praktek-praktek kesamanaan masih bisa dijaga dan diikuti dengan baik. Nah, Sangga itu antara lain Sangga di masa lampau, Sangga di masa sekarang, dan Sangga di masa yang akan datang. Kelompok-kelompok para biku yang hidup pada masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan mereka yang bergabung di dalam Sangga pada masa sekarang ini, Sangga yang sekarang, mereka para biku juga mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Sangga, yang menjadi peraturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Sangga, yang diputuskan di dalam persamuan agung. Biasanya demikian, karena persamuan agung adalah satu forum yang begitu berarti karena dihadiri oleh seluruh atau hampir sebagian besar, ya, para biku anggota Sangga itu hadir di dalam persamuan. Persamuan Sangga dapat memutuskan hal-hal yang strategis untuk kemajuan Sangga itu sendiri, untuk kebaikan Sangga itu sendiri. Karena itu di dalam perkumpulan para biku, persamuan menjadi salah satu yang perlu dilakukan, diselenggarakan setidaknya minimal sekali dalam setahun, yang dihadiri hampir oleh seluruh para biku anggota Sangga sebagai anggota, tetapi juga ada selain sebagai anggota, sebagai peninjau juga bisa hadir. Sangga juga memiliki organ yang lain-lainnya, seperti halnya Dewan Pimpinan Sangga. Dewan Pimpinan Sangga yang mengurus, yang mengatur segala hal mengenai kelembagaan atau keorganisasian Sangga, yaitu dipimpin oleh Ketua Umum Sangganayaka dan wakil-wakil Ketua Umum, juga sekretaris umum, sekretaris, dan juga personil yang lain-lainnya. Hal ini tentunya dalam upayanya untuk membangun kerjasama yang baik sebagai bagian daripada kehidupan bermasyarakat, bernegara, untuk kedamaian hidup bersama. Oleh karena itu, ya, Dewan Pimpinan beserta para pimpinan, para biku di daerah-daerah itu melakukan satu upaya yang
secara bersama maupun secara sendiri-sendiri, parsial, yang seiring, sejalan dengan ya arah daripada keorganisasian kita dalam rangka pembinaan, dalam rangka membangun hubungan ya hidup dengan ya sesama umat Buddha dalam lingkup keluarga ya Buddhis, Theravada maupun di luar itu. Nah, ini perlu terus dijaga dan dipelihara dan saling bisa memahami dan mengerti ya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga agama Buddha, membangun agama Buddha, merawatnya melalui berbagai cara, yaitu membina umat Buddha dan juga merawat keyakinan umat dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, sehubungan dengan peringatan Sangga Theravada Indonesia yang ke-44 tahun, Sangga kita hingga saat ini ya telah melakukan berbagai ya langkah maju dan bersama-sama untuk membangun dan membina umat Buddha di Indonesia, yang terutama sekali binaan Sangga kita bersama keluarga Buddhis Theravada tentunya bersama-sama. Nah, tentu saja ya Sangga kita sekalipun sampai saat ini jumlah para biku telah ya mencapai 100 lebih anggotanya, tetapi seiring dengan perkembangan banyaknya wihara-wihara, ya bertambahnya umat Buddha, generasi muda Buddhis, maka dengan jumlah anggota yang telah tadi saya sampaikan masihlah sangat kurang sekali, karena antusiasme umat Buddha terhadap pembinaan para biku, ya apakah ceramah-ceramah, apakah dhamma kelas, dhamma sakaca, dan kunjungan para biku ke wihara-wihara dari kota sampai daerah-daerah. Nah, ini masih dirasakan kurang, karena bagaimanapun ya tenaga personil para biku masih ya dirasa memang kurang ya. Untuk itu ya berharap kedepannya anggota Sangga akan bertambah, akan berkembanglah lebih baik lagi ya. Ya tidak hanya 100 lebih sedikit, tapi lebih banyak ya. Dan para biku yang masuk sebagai anggota Sangga yang sebelumnya sebagai seorang samanera, apakah samanera yang masuk dari program Pabaja Samanera umum yang 1 tahun pelaksanaannya itu hingga 10-12 kali. Kalau rata-rata 30 orang itu ya bisa 300 lebih. Mudah-mudahan
yang hanya awalnya berlatih sementara bisa tertarik untuk melanjutkan latihan kesamaneraannya dan berlanjut kemudian bisa berlatih sebagai seorang biku, memasuki kehidupan sangga. Baik juga Bapaja Samanera yang dari program Sekolah Tinggi Agama Buddha, terutama sekali dari STAB Kertarajasa Batu di Malang. Hal ini tentunya menjadi baik apabila para biku yang masuk sebagai anggota baru telah memiliki pengetahuan, skill yang cukup baik. Demikian juga para samanera dari Lembaga Pendidikan Sangga LPS di Baramendut itu juga sangat terlihat sisi daripada prestasi dan perilaku yang baik, yang tentunya hal ini sangat memberi motivasi bagi para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan para samanera. Juga lembaga pendidikan yang belum lama kita dirikan, yaitu Pariyati Dhamma, merupakan pusdiklat yang nantinya akan memberikan pendidikan bagi para biku yang baru-baru, dan saya kira ini tempat ini sangatlah strategis sekali. Gedung sudah ada dan juga sedang dipersiapkan perihal kurikulum dan juga sistem kerja agar supaya nanti menjadi satu lembaga pendidikan untuk para biku. Jadi hal-hal itu yang telah dicapai untuk ke dalam sangga sendiri secara internal, karena memang tugas sangga yang utama adalah mendidik bagi para biku anggota sangga Theravada sendiri, membina para biku, tetapi juga para samanera calon biku dibina dengan baik, sehingga nantinya ketika mereka terus melanjutkan dari samanera menjadi biku yang lebih berkualitas. Syukur beberapa samanera yang mau mengikuti pendidikan di luar negeri, baik di Thailand maupun di Sri Lanka, yang tentunya nanti sekembalinya dari luar negeri akan memberikan manfaat dan membagi pengetahuan serta pemahaman Dhamma sesuai dengan ilmu agama Buddha yang dipelajari di negara Buddhis tersebut. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, marilah kita sambut dan kita bersukacita dengan saat tibanya hari jadi Sangga Theravada Indonesia yang ke-44 tahun. Semoga Sangga Theravada Indonesia selalu maju, para bikunya penuh semangat dan berlatih dalam Dhamma dan Vinaya, dan juga berjuang untuk dirinya masing-masing, mengikis pengotor pikiran dan berusaha keras untuk menyempurnakan tujuan dengan tanpa kelengahan. Semoga peringatan Sangga Theravada Indonesia ke-44 tahun membawa dorongan, semangat, dan terus berjuang di dalam Dhamma. Marilah
kita terus memperkokoh persatuan sangga, kesatuan bagi umat Buddha, dan juga bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan tetap dalam persatuan untuk meraih kedamaian hidup bersama. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.